Ya, balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini. Kita masih ngobrol sama Mbak Putri, pemilik usaha dari KK. Ya, ini adalah usaha-usaha kue. Yang kita lihat di sini adalah menu donat. Nah, kenapa kamu pilih donat sebagai satu menu di usaha kue kamu ini? Sebenarnya donat juga udah banyak kan yang jual kan gitu. Banyak banget, makanya banyak kan, varian juga. Iya benar. Dan aku juga nangkepnya kan donat itu hal yang paling gampang diterima semua orang. Oke. Kan ketika orang yang apalagi yang suka hobi makan manis ya gitu, pasti kayaknya ya donat itu ya rasanya gimana sih biasa kan, dan orang banyak yang suka sih sebenarnya donat. Jadi makanya aku masukin itu dalam menu juga. Kamu sendiri suka nggak makanan manis atau sebenarnya kamu ada di tim asin? Aku kebetulan suka dua-duanya. Aduh, tapi mana? Aku bilang di tim manis, aku juga suka yang asin. Dibilang asin, aku juga suka yang manis. Jadi aku tim dua-duanya. Oke, kamu tim dua-dua aja. Ya. Tapi ketika nyobain donat, ini apa yang membedakan donat kamu dengan donat yang sudah ada sebelumnya? Kan kamu harus punya cita rasa sendiri kan? Iya sih, seharusnya ya punya ya. Harus punya dong. Nah, kalau aku itu bikin krimnya sendiri, aku kebanyakan bikinnya aku jadiin custard. Kenapa aku jadiin custard? Karena kalau misalkan untuk bomboloni aku masukin selainya terlalu banyak, dia akan terlalu manis jadi belenak orang makan. Oke. Sedangkan kalau kita bikin jadi custard itu kita rasa kayak makan es krim, jadi es krim dibalut sama roti ya. Rasanya seperti kayak gitu. Oke. Jadi kayak krim, kayak es krim Ya, gitu ya. Es kayak krim. makan es krim tapi ada di dalam roti goreng lah istilahnya. Semacam itu gitu ya. Nah, ini yang membedakan isiannya, berarti isi dari donat kamu ini beda sama donat-donat yang ada di pasaran lainnya. Tapi kalau misalnya di pasaran lainnya sebenarnya isinya bukan custard kah atau gimana sebenarnya? Biasanya orang misinya banyak selai ya gitu. Jadi Oh, orang tuh selai. bakalan makan satu piece ya udah gitu, kenyang, antara kenyang atau belenak karena terlalu manis ya. Oke. Gitu. Karena selai isiannya selai selai. biasa gitu ya. Sementara kamu custard yang harapannya bisa orang makan sampai 2-3 Iya piece. sih, sebenarnya selama ini juga orang makan nggak mungkin cuma satu gitu, karena Oh, oke. dia nggak buat orang yang nggak suka manis itu dia masih bisa makan. Jadi dia nggak terlalu yang overly sweet gitu, nggak terlalu gitu. Oke, ini yang membedakan donat kamu gitu ya. Nah, kalau bicara tadi donat biar kayak kesana tuh dalamnya ada ice creamnya gitu kan. Kayak ini sebenarnya lebih enak lagi kalau donatnya ditaruh di dalam kulkas dulu nggak sih? Iya benar. Supaya Ditaruh di makin kulkas ada dingin-dingin. biar isiannya agak dingin. Tapi donatnya tetap empuk. Yakin? Kebanyakan gitu. Oke, karena kan kebanyakan ya kalau orang kayak mau beli kue, aku aja deh mau beli kue. Kayak nggak mau nih aku beli kue hari ini baru dimakan besok, kebanyakan udah jadi keras, terus udah gak enak lagi deh dimakannya gitu. Nah, kalau kamu bikin racikannya gimana nih supaya ini bisa tetap enak dimakan walaupun bukan dari waktu beli, misalnya belinya pagi makannya baru sore gitu. Kalau untuk kue apapun sih kayaknya ya, asal selama kamu tutup dengan rapet di boxnya itu dia asal nggak terlalu banyak kena angin biasanya nggak keras. Dan kalau misalkan bomboloni aku kamu mau taruh di kulkas 2 harian itu masih empuk. Jadi sebelum makan agak di suhu ruang dulu sekitar setengah jam, baru kamu makan itu masih empuk kok donatnya. Oke, jadi penasaran nih kalau misalkan pemirsa juga suka punya acara dadakan gitu ya, bisa banget nih beli si bomboloni dari Keika. Dan juga misalnya kita mau acaranya besok tapi pagi-pagi banget nggak sempet nih mesen Keika dan kirim subuh-subuh, bisa banget juga dibelinya di malam hari gitu ya, karena rasanya insya Allah akan tetap sama begitu ya. Nah, selain si donat, apalagi menu andalan kamu di Keika? Aku biasa banyak yang suka pesen cake potong sama roll cake sih. Roll cake. Apa bedanya roll cake kamu dengan roll cake lainnya? Enggak. Kalau menurut orang yang beli ya, karena kan aku nggak boleh aku yang ngomong, punya aku enak, punya ini kan nggak boleh. Kamu harus dengerin testimoni dong. Iya dong. Kan namanya orang jualan. Betul. Kalau menurut orang yang sering beli sih, bolunya tuh lebih berasa banyak butternya, karena memang kita full butter, nggak pakai minyak goreng buat ya buat bikin dia apa ya istilahnya lembut gitu kan, karena bisa dicampur dengan minyak. Bisa sebenarnya ya. Bisa disubstitut. Jadi orang kan butter juga macam-macam kan, wangi apa ada rasanya, wanginya juga macam-macam gitu. Nah, kalau itu mereka bilang sih bolu aku tuh bolu yang tipikal gurih. Jadi begitu kena selai yang manis itu masih enak. Jadi nggak terlalu yang belenak manis banget gitu. Soalnya kan orang ada yang bikin bolunya udah manis, isiannya manis. Ya udah manis ketemu manis kan bener-bener
ya manis banget. Kayak jadi dia kayak beradu aja gitu ya, manis ketemu manis lagi. Harus kan yang satu agak plain gurih Iya, gimana. gurih. Nah ini yang kamu hadirkan di bolu kamu gitu ya. Berarti bolu gulung kamu ini juga satu menu favorit di Keika. Iya betul. Setelah donat atau setelah donat? Donat tetap jadi yang pertama ya. Iya. Karena kenapa sih orang banyak banget suka donat tuh ya? Aku juga bingung sih. Karena aku tim asin nih kan, kayak aku lebih senang makan bakso gitu kan. Jadi ya walaupun sesekali pesen donat juga sih buat temenin ngopi ya. Ini cocok banget kan buat minum-minuman agak-agak pahit gitu. Aku juga nggak ngerti ya, tapi ya emang penjualan aku banyak kan tuh donat. Emang sekarang kan lagi musim banget bomboloni kan. Baik. Semua orang jual bomboloni dengan beragam rasa, harga, harga dan ukuran gitu kan. Oke. Mungkin banyak sebenarnya sih kalau misalnya orang suka, sebenarnya bomboloni itu isinya nggak boleh coklat tadinya. Isiannya aturan yang asam-asam kayak buah. Maksudnya isiannya buah kayak strawberry atau yang kayak gitu-gitu. Cuma kan di Indonesia nggak banyak yang suka ya. Buah. Jadi kamu ikutin aja gimana? Ya aku mesti ikutin selera sini gitu loh. Dan tetap bisa diterima ternyata. Iya. Alhamdulillah ya. Ini kamu usaha sendiri ini sejak kapan sih? Sebenarnya mulainya dari 2019, cuma kan masih ya kadang kerja, kadang bikin gitu. Jadi kalau ada pesanan aja baru bikin gitu. Mulai fokusnya ini ya awal corona kemarin, bulan Maret. Itu baru mulai difokusin. Nah ini menarik, ketika orang-orang di masa corona justru kayak aduh usahanya malah jadi tutup dan lain sebagainya ya. Itu jadi hambatan terbesar sih buat para pengusaha. Kamu malah baru fokus. Kenapa kamu yakin? Sebenarnya selama orang pada makan seharusnya makanan tetap laku ya. Tapi selama ini sih ya masih bagus sih penjualannya. Karena orang masih banyak yang beli cemilan, masih banyak juga yang pada beli makanan. Ya jadi kayaknya sih jarang lah F&B tutup gitu. Nggak terlalu berpengaruh sebenarnya kalau untuk usaha F&B gitu ya. Dan ini juga yang membuat kemudian si kayak ini yakin dia harus mulai fokus. Padahal itu masa-masa corona. Ini agak menarik kan sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Agak aneh juga ya. Iya kamu milih baru corona ya. Iya itu dia makanya sebenarnya kayak kok kamu bisa yakin masa corona malah kamu bisa semakin memasarkan produk kamu, karena kan kita tahu ya kayak ekonomi melemah dan aktivitas ekonomi juga tidak berjalan cepat gitu. Cuma nggak tahu juga. Bagaimana kamu memasarkannya? Aku memasarkannya via Instagram ada, via Tokopedia juga ada. Tapi sih emang sih kebanyakan akhir-akhir ini yang beli di aku ya khususnya itu kebanyakan ibu-ibu muda yang iseng pengen makanan manis karena udah full di rumah doang. Apalagi yang banyak orang kerja kantoran kan di rumah doang ya. Jadi rasanya WFH ya, kamu memanfaatkan momen itu. Karena kue kamu bisa disimpan sebenarnya beberapa hari dan gak gampang keras gitu ya. Menarik sekali pemirsa. Ini ketika orang mulai pada pusing mikirin bagaimana kemudian di situasi pandemi saat ini bisa bertahan dalam usahanya, berbeda dengan Mbak Putri yang justru dia ingin memulai fokusnya di masa corona dan memanfaatkan masa-masa WFH dan juga positive thinkingnya sih bahwa sebenarnya setiap makanan itu nggak akan pernah ada habisnya karena semua orang pasti butuh makan. Kalian punya nggak pikiran positif seperti ini? Kita akan kembali lagi usai jeda, tetaplah di PTV Show.